Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Dalem Jawi Antik. Video kali ini adalah desain rumah joglo dengan ukuran 12 x 10 meter. Untuk bangunan utama itu 10 x 10, kemudian di bagian depan itu ada teras 2 meter x 10. Namun berbeda dengan bangunan rumah joglo sebelumnya atau bangunan rumah joglo lainnya. Kalau biasanya rumah joglo dibangun menggunakan bahan 100% atau 95% menggunakan kayu. Namun kali ini kami gunakan cor besi untuk tiang utama, untuk kerangka dan lain sebagainya. Jadinya nanti di bagian atasnya kayunya itu hanya numpang atau diletakkan di atas cor besi tersebut, terutama untuk bagian tumpang sari. Semua material menggunakan cor besi seperti yang ada di gambar berikut ini. Jadi disusun sebagaimana rumah joglo pada umumnya, susunan kayu, tapi ini menggunakan cor besi. Terus nanti kemudian finishingnya atau hasil akhirnya itu untuk cor tersebut itu bisa ditempel menggunakan papan atau apa, biar memunculkan kesan bahwa rumah tersebut adalah dari kayu, meski sebenarnya bagian dalamnya menggunakan cor besi. Keuntungan atau kelebihan membangun rumah joglo menggunakan cor besi atau cor tembok seperti ini itu adalah bisa membuat ukuran tiang tebal dan tingginya itu sesuka kita tanpa begitu banyak melebarkan anggaran. Beda kalau kita membangun rumah joglo menggunakan kayu, itu otomatis perubahan 1 cm atau 2 cm itu harganya sudah berbeda. Misalkan tiang joglo ukuran 15 cm itu berbeda dengan tiang joglo yang ukuran 20 atau 25, dan perbedaan harganya lumayan banyak. Makanya diberi alternatif membangun rumah joglo menggunakan cor besi. Jadi cor ini bisa kita buat sebesar apa itu, sesuka kita lah. Namun yang jelas masih standar aja. Misalkan tiangnya itu mau dibuat 30 cm atau 25 cm atau 40 cm, itu tidak begitu berpengaruh terhadap biaya. Tidak, ya ada perbedaan biaya, tapi enggak terlalu mencolok banget sebagaimana kalau kita membangun rumah tersebut menggunakan tiang dari kayu. Susunannya seperti rumah-rumah pada umumnya. Jadi ada cor besi di bagian bawah, terus tadi di cor tiang, terus kemudian di bagian atas, di atas tembok, terus di tumpang sari juga semua menggunakan cor besi. Terus bagian depan kita buat gebyok ukir seperti ini agar kesan klasik itu masih ada, masih terlihat. Dan dinding menggunakan dinding bata, bisa menggunakan bata ekspos beneran, bisa juga menggunakan bata biasa yang dibuat tampilan ekspos. Yaitu caranya bata disusun serapi mungkin dengan nut yang setipis mungkin, jadi nanti terlihat lebih indah. Terus untuk bangunan menggunakan bata seperti ini itu biasanya kalau menggunakan bata ekspos beneran itu luar dan dalam tidak diplester karena sayang, dan memang kalau bata ekspos beneran udah rapi. Tapi kalau kita menggunakan bata biasa dan dibuat tampilan seperti ekspos seperti ini biasanya yang di bagian luar itu diperlihatkan batanya, kemudian di bagian dalam nantinya diplester biar kelihatan lebih rapi. Karena ukuran bata biasa itu tidak seperti
ukuran bata ekspos beneran. Kalau bata ekspos beneran itu ukurannya sudah simetris. Kalau bata biasa seperti ini biasanya ada selisih sedikit, kadang-kadang berapa mili atau berapa senti untuk lebarnya, untuk tebalnya, dan lain sebagainya. Untuk bagian atap, hubungan tiang utama itu menggunakan kayu, terus di tumpang sari dalam itu juga langsung menggunakan kayu, tapi tumpang sari luar, terus ini sunduk itu juga tumpang sari luar sunduk itu menggunakan cor besi. Dan untuk tiang yang pinggir yang di tembok itu nanti dipertebal, ditambahi bata seperti ini, kemudian di atas cor baru dikasih blender ember, terus dikasih tutur juga, tutur bagian pojok-pojok. Namun karena ini bentangan agak luas, itu ditambahi di bagian tengah, jadi tidak hanya untuk pojok saja. Itu fungsinya untuk memperkuat kerangka tutur jika nanti dikasih usuk. Dan fungsinya juga untuk memaksimalkan kekuatan, dan juga misalkan usuknya itu tidak nyampe, itu karena di bagian tengah tadi ada sekatnya, itu maka bisa dikasih 2 usuk. Jadi misalkan dari hubungan utama ke tembok itu memerlukan usuk panjang 3 meter. Nah, karena di bagian tengah tadi udah ada sekatnya atau penyangganya, itu maka tidak harus menggunakan 3 meter, tapi menggunakan 1,5 dan 1,5, yang totalnya jadi 3 meter. Artinya tidak harus menggunakan tidak menggunakan usuk yang utuh panjang 3 meter. Karena kalau usuk yang utuh panjang itu, kalau bentangan atau jarak antar tiang utama dan dinding itu terlalu lebar, itu nanti beresiko usuknya melengkung dan kekuatannya kurang maksimal. Terus untuk bagian luar tembok itu dikasih konsol atau bisa disebut cekatung atau baudanyang, macam-macam sebutannya. Yang ini fungsinya sebagai penghias teras dan juga sebagai tambahan keluar biar lebih serasi, lebih indah lagi. Untuk ukurannya yang kami buat di gambar ini, usuknya menggunakan usuk 4x6, terus reng 2x3. Genteng menggunakan material genteng tanah liat. Untuk uwung juga sama, menggunakan uwung tanah liat. Untuk bangunan rumah joglo maupun limasan seperti ini tidak direkomendasikan menggunakan genteng yang berbahan dari semen atau dari cor, karena itu terlalu berat. Sebaiknya genteng itu menggunakan genteng tanah liat, itu lebih aman, lebih fleksibel. Terus kalau misalkan genteng menggunakan itu genteng yang tipis-tipis untuk baja ringan, itu gimana? Itu bisa, tapi nanti ya kurang maksimal, karena untuk rumah seperti ini itu butuh beban yang tidak begitu berat. Sementara kalau genteng yang itu digunakan untuk baja ringan itu kan terlalu ringan, jadi tidak ada beban ke atapnya. Ya nanti dampaknya jika ada angin atau apa mungkin bisa terbuka. Selanjutnya kita masuk ke dalam ruangan rumah joglo. Di dalamnya bisa dikasih meja, kursi, dan lain sebagainya. Dan kali ini rumah joglo memang konsepnya adalah untuk pendopo saja, jadi tidak dibuat kamar-kamar. Di bagian tengah ini masih utuh menggunakan cor,
Jika hendak ditempelin kayu atau apa itu biar kelihatan seperti kayu beneran itu juga bisa, atau misalkan mau ditempel keramik atau apa dihias itu juga bisa.